perkenalkan kita dari PT Bahana Genta Victory, BGV Official. Perkenalkan, nama saya Irul dan Saya teman Rian. Kami barista trainer dari PT Bahana Genta Victory. Untuk tema live kali ini kita akan membahas sedikit tentang espresso dan kita akan membahas tentang americano dan long black. Okay. Nah, untuk kopi yang akan kita bawakan itu kita ada Gusto. Kita bawain Gusto Delicato. Bisa dijelasin Bang Rian? Nah, Gusto Delicato? Untuk Gusto Delicato sendiri itu ada campuran Arabica dan Robusta. Untuk Arabicanya sendiri itu komponennya ada 70% Arabica sama 30% Robusta. Untuk blendingannya apa aja sih? Blendingannya itu ada Robusta Toraja, Arabica Tanzania sama Arabica Mandeli. Nah, untuk lebih tahu, untuk mau tahu lebih detailnya, kita ada di sosial media kita, ada di Instagram, Facebook dan juga TikTok, yaitu @bgv.official. Nah, kalau mau pesen bisa tuh di situ. Nah, untuk rasa atau tasting note-nya nanti kita bahas sekaligus kita membahas tentang historical espresso, historical americano dan historical long black. Oke, Bang Irul, espresso itu apa sih? Sebenarnya espresso itu budaya minum kopi yang dilakukan di negara Italia. Jadi dulu itu espresso itu ditemukan di abad ke-20. Jadi proses seduh cepat dengan menghasilkan ekstraksi kopi yang kental. Jadi seduh cepatnya itu dengan menggunakan tekanan dari uap air panas. Idealnya untuk espresso itu kita pakai 9 bar tekanannya dan suhu kurang lebih 90 sampai 98 derajat Celcius. Jadi dia lebih cepat dan efisien. Nah, mulai di setelah Perang Dunia Kedua, espresso itu dibawa ke seluruh dunia nih, mulai jadi kultur budaya meminum kopi. Nah, gimana Bang Rian? Espressonya sudah dibuat? Oh, ada pertanyaan nih Bang Irul. Kalau espresso itu kan katanya sari kopi, benar nggak? Secara harfiahnya benar, espresso itu sari kopi dan ekstra kopi. Dan sekarang itu biasa digunakan untuk base minuman lain seperti americano, long black, cappuccino, latte dan sebagainya. Bahkan sekarang ada juga yang espresso dicampur dengan alkohol. Jadi ini sebagai bahan dasar. Sebenarnya awalnya kalau di Italia itu minum espresso ya seperti ini, belum dicampur apa-apa. Karena dia ngejar untuk aktivitas bekerja. Jadi dia ngejar efisiensinya. Jadi ngejar cepatnya, ngejar efisien, biar dia bisa beraktivitas. Oh, gitu, berarti ya. benar ya kalau espresso itu sari Ya, kopi ya? sari kopi. Ini Apa kan ekstra kopi? saya buat nih espressonya nih, mungkin boleh ditunjukin ke video cara kremanya. Mungkin ada yang pernah punya pengalaman pas pertama kali datang ke coffee shop ngelihat harga espresso yang paling murah dan dia pesen ternyata keluarnya kecil kayak gini. Kalau sahabat di rumah biasa ada histori seperti itu. Awalnya pun kita sama. Nah iya, saya dulu pas pertama kali ke coffee shop, saya cari orderan yang paling murah. Yes. Terus yang paling murah, oh espresso. Saya kira mungkin espresso itu udah manis kali ya, kopi kan. Yes. Pas dateng, Esnya mana? Iya. kok kecil banget. Pas dicoba kok pahit banget ya rasanya. Iya. Malah ada yang bilang ini presso doang dong, kagak ada esnya. Benar. Sebenarnya espresso itu dari express coffee. Jadi proses seduh cepat. Nah, makanya dia lebih kental karena emang dia ngejar efisiensi buat aktivitas gitu. Nah, kalau cara minum espresso itu gimana baiknya? Kan kalau kita minum biasa kan, kalau misalkan minum kopi yang ice kayak ice latte itu kan ya udah kita minum aja kan. Kalau espresso itu gimana Bang? Sebenarnya kalau untuk kayak kita ngikutin budaya Itali, dia minum espresso itu nggak boleh terlalu lama karena ketika misalkan terlalu lama suhu temperatur turun, taste-nya itu akan berubah, akan sedikit lebih asam. Jadi idealnya tuh setelah di serve minum, jalan, jalan kayak gitu. Kalau sekarang kan di Indonesia banyak kan di serve foto dulu, biasanya kayak gitu kan. Cuman aslinya budayanya seperti itu, minum jalan, minum jalan. Biasanya untuk pesan espresso itu dia ada di pick up counter. Gitu. Oke, berarti ini sekarang kita cium aromanya dulu Yes, kan ya? boleh kita cium aromanya untuk delicato ya. Untuk delicato, untuk aromanya untuk delicato sendiri itu rasanya tuh lebih ke citrus, ada dark coklatnya juga, Ya, sama ada aroma herbal. Yes. Gimana Mas Bang Irul? Benar ya? Berarti. Oke, coba kita seruput ya. Untuk bodinya dia lumayan bold, jadi dia lumayan tebal tuh bodinya. Cocok nih buat orang yang gak suka terlalu asam. Ini kopi cocok banget. Jadi dia nggak terlalu pahit,
bodinya lumayan intens dan nggak terlalu asam juga. Jadi cocok nih buat orang yang kalau minum yang kopi yang terlalu asam kagak suka, ini pasti bakal lebih suka. Oh berarti kalau orang yang suka minum kopinya yang kenceng, Yes. benar-benar pengen kerasa kopinya nih Yes. kan pagi-pagi kan biasanya kita Yes. masih ngantuk kan, Yes. kita butuh mood booster, berarti cocok nih minum ini. Cocok. Karena kan kalau kita berbicara rasa itu semua selera ya. Iya benar. Oke, nanti kita akan coba jelaskan nih antara Americano dan Long Black. Iya, apa sih itu? Karena kan saya pun juga bingung Ya, kan. suka ada perdebatan ya. Iya, banyak yang nanya Americano sama long black tuh bedanya apa sih? Karena kan kalau misal kita datang ke cafe atau Yes. coffee shop atau dimanapun, pasti ada orang tuh Americano dan long black. Ah. Nah, pas datang pun, ya untuk volumenya, untuk bedanya itu hampir sama. Lalu perbedaannya apa sih perbedaannya? Sebenarnya kalau kita ulas perbedaannya antara Americano dan Long Black, kita tracking nih ke belakang nih tentang sejarahnya Americano. Americano itu sejarahnya dulu ketika tentara Amerika datang ke Italia, dia minta black coffee. Kalau di Italia itu black coffee itu espresso kan? Benar. Jadi keluarnya espresso. Menurut mereka itu terlalu keras. Iya. Jadi mereka minta extra hot water. Tapi saya Yes, terpisah dan dia tuang tuh hot water yang sesuai takarannya dia. Gitu untuk mendilute biar nggak terlalu pekat. Oke. Nah, kalau yang long black, Oh berarti tadi kita balik ke Americano. Berarti Iya. karena orang Amerika yang minum, yes, karena pelapalan orang Italia itu sering ngomongnya no, berarti Iya. disebutnya Americano. Americano Indonesia yes. Yes. Oke, kalau buat long black gimana? Nah, long black itu sebenarnya long black itu di penerapan di Australia. Jadi Australia, New Zealand itu penerapan long black. Sebenarnya secara harfiahnya sama, espresso dicampur air panas. Tapi kalau Americano kan dia dituang nih air panasnya. Jadi setelah espressonya disajikan dituang air panasnya. Oke. Kalau long black dia itu air panas dulu nih. Jadi biar kremanya itu nggak terlalu pecah. Jadi kremanya tetap tebal nih di atasnya. Pada dasarnya sama. Mereka tuh buat ngedilute. Oke. Jadi biar kopinya itu nggak terlalu strong. Kalau kita minum espresso kan terlalu strong. Oke. Tapi kalau untuk aftertaste long black dan Americano sebenarnya sama. Tapi first impression ketika kita awal minum. Jadi kalau kita pakai logika nih, espresso duluan, air panas. Berarti kan otomatis sudah tercampur dong. Iya, teraduk otomatis ya. Yes. Jadi untuk long black itu dia air panas dulu, baru espresso. Jadi nggak aduk tuh. Pas pertama kali minum, tingkat intensitasnya atau tingkat ketebalannya itu pasti lebih tebal long black karena dia masih di layer atas. Iya, karena kan kita seruput berarti minum di atas dulu ya. Iya, Oke. gitu. Oh, berarti perbedaannya Americano sama long black itu secara singkatnya, kalau Americano itu espresso dulu baru hot water. Yes. Kalau long black itu hot water dulu baru espresso. Jadi perbedaannya itu ya, Iya, sama secara rasa. Iya. Rasa di awal ya. Oke, Karena rasa. kalau kita berbicara sudah lama, itu Iya. pasti akan nyampur. Oh iya benar, berarti kalau long black atau udah otomatis espresso juga ikut turun ke bawah ya. Dan dari segi tampilan nanti kita bisa Iya. lihat untuk Americano sama long black perbedaannya di mana. Biasanya itu perbedaannya di kremanya. Kalau yang long black itu kremanya lebih tebal karena emang dia masih nyangkut di atas tuh, masih mengambang. Oke, kita buat dulu ya. Oke. Mau buat yang apa dulu nih? Mungkin Bang Rian? Americano dulu kali ya. Boleh. Kita tetap pakai dosis yang digunakan. Ya, dosisnya masih sama. Untuk double itu sekitar 16, kalau single itu 8 gram. Yes. Jadi kita dos itu kalau bisa sebisa mungkin kita bikinnya konsisten. Jadi nanti kita bermainnya di gilingannya aja. Kita atur tingkat kasar dan halusnya. Untuk dosis kita usahain konsisten biar setiap batch-nya itu hasilnya sama. Ya, Gitu. Oke, jadi Americano dulu nih. ya Americano dulu. Boleh, silakan Bang Irul. Jadi kalau Americano dulu, Kopi itu sebenarnya simpel, jadi kita itu bisa buat sesuai apa yang kita mau. Jadi bukan hanya berpaku sama apa yang ada di packaging ya. Ini Americano Bang Irul ya? Yes. Berarti benar espressonya terlebih dahulu. espresso terlebih dahulu. Kalau secara dosis kopi yang dikeluarin sama air sama, cuman bedanya proses tuangnya aja. Oh gitu. Oke. Oke. Nah, kalau ini kan kayak gini. Kalau kayak gini kan dia kremanya itu semua herb body krema. Jadi di setiap layer espresso itu
kita punya herb, body, dan crema. Jadi itu dia tingkat kekentalannya si espresso itu. Jadi dia udah otomatis kecampur, jadi secara krema dia agak lebih tipis dan ataupun tidak terlalu terlihat kremanya ya. Karena hitungannya udah teraduk lah. Ya, teraduk otomatis ya. Iya. Oke, mungkin nextnya long black kali ya Bang Irul ya. Boleh. Jadi kita siapin dulu. Taruh sini. Nah, tamping harus keras atau gimana Bang Rian? Tamping ya sewajarnya aja, jangan terlalu menggunakan otot tangan. Takutnya tangan kita bisa menyebabkan kesleo ataupun bisa jadi patah. Jadi Betul. kalau kekerasan juga itu pada saat kita membuat kopi itu biasanya rasanya itu lebih ke over extract. Pahit ya. Iya. Oke. Nah, kita air panas dulu berarti ya. Ini long black ya begitu ya. Yuk, long black. Panjang dan hitam. Waduh, panjang dan hitam. Oke. Kita buat long black. Nah kalau menurut Bang Irul nih, Bang Irul biasanya minumnya long black atau americano biasanya? Kalau saya lebih suka long black. Oh long black, kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena kalau kayak gini nih, kan kremanya dia masih di atas tuh. Ya benar. Nah, kremanya masih di atas, aromanya itu masih lebih wangi. Kalau ini kan udah nge-blend nih. Oke. Nah, lihat dari segi tampilannya. Oh iya beda ya. Berarti kalau ini kremanya masih kelihatan, masih Yes. berada di atas. Layernya masih di atas. Dan ketika kita minum, logikanya ini kan udah kecampur nih. Ya, Udah benar. kecampur semua. Pasti kan udah lebih balance dong. Hmm. Nah, kalau ini untuk intensitasnya sedikit lebih tebal, lebih berasa lah kopinya. Karena belum tercampur semua. Beda hal kalau sudah ditinggal bermenit-menit atau Ya berarti otomatis ya, ya. itu udah tercampur. Berarti Bang Irul cobain yang long black, saya yang americano ya. Oke. Nah, aroma untuk long black itu dia lebih wangi karena Oh dia iya, benar. di atas. Nih coba cicip dulu perbedaannya sama yang americano. Ya kan? Tapi masih panas banget ya. Iya, masih panas. Kalau lidah kita kuat ya udah seruput aja. Oke. Oh jadi salah satu cara kita buat minum kopi itu diseruput. Kalau kita minumnya kayak Langsung minum air putih, ya itu pasti kayak biasa kita minum panas. kopi, lidah kita itu bisa menyebabkan kebakar rasanya. Jadi lebih baik diseruput pada saat minum kopi biar agar rasa-rasa flavornya bisa terserap di lidah kita. Delikatnya emang enak banget ya. Ini enak banget kalau misalkan apalagi pagi-pagi nih mau ke kantor, mau berangkat kerja, minumnya dari kantor, kayak langsung manis. Kayak boosternya langsung naik ya. Sambil makan roti panggang, Wih. enak juga tuh. ya kan? Sedap apalagi di pairnya sama makanan ya, Nah. makanan roti panggang tadi Nah, disebutin. kalau mau pesan bisa di Kita ada websitenya, ada bahanidp.co.id dan juga kita ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook itu @bgv.official. Dan kalau misalkan di sini ada yang mau order, kita juga ada e-commerce-nya itu Bahana Genta Victory ID, bisa langsung cek ya di e-commerce di Tokopedia ataupun di Shopee juga. Yes. Oke? Oke. Nah, buat coffee lovers di rumah nih ada tips and triknya kalau misalkan mau nyeduh kopi biar nggak under ekstrak. Oke, gimana tuh? Jadi kalau biasanya ini kan ditaruh nih. Kalau ditaruh itu kan dia pasti ngikutin suhu ruang, Ya, benar. dingin ya kan? Karena di sini panas ya. Ya, ideal ya kalau memang mau nyeduh kopi itu ditempel dulu nih Bang Rian. Oh, jadi ditaruh nih. Tetap harus connecting. Iya, benar. Jadi biar si portafilter itu tetap panas. Mhm. Logikanya kalau ini masih dingin, kita seduh, suhu temperatur akan turun. Perubahan ya. Iya, karena espresso pun ya kita mengandalkan tekanan suhu dari air panas juga. Kalau ini Bang Irul, kalau gelas nih. Gelas kalau misalkan habis keluar dari kulkas nih atau kasur ruangan, terus saya langsung taruh nih buat kopi. Itu gimana? Sebaiknya kita flushing dulu. Oke, flashingnya pakai Air panas. Oke. Jadi biar suhu temperatur si kopi itu nggak cepat turun. Biasanya kalau yang sobat di rumah nih atau yang jaga di coffee shop nih ada komplain misalkan kopinya itu nggak panas, padahal sebenarnya ya dari suhu sini itu udah panas. Biasanya kejadiannya itu gelasnya masih dingin Iya. gitu. Jadi untuk kita menjaga suhu temperatur, biasain si gelas itu di flash dulu pakai air panas. Berarti kalau ada perubahan suhu kayak gitu, itu mempengaruhi dari ini nggak sih? Rasanya, aromanya? Pengaruh. Oh, Jadi pengaruh. uniknya kopi, semakin dia suhunya naik,
itu kandungan asamnya atau acidity-nya itu akan semakin tinggi. Jadi perubahannya di situ tuh. Jadi pas kita minum nih masih panas, nggak terlalu asam ya, tapi pas udah mulai dingin itu asamnya itu akan naik. Berarti buat teman-teman kalau buat mau misalkan mau buat kopi di rumah atau di kedai kopi, pastikan suhunya itu bukan suhu ruangan. Jadi kalau misalkan gelasnya di flushing dengan air panas, didiamkan dulu kurang lebih semenit, lalu dibuang air panasnya agar suhu dari gelasnya itu tetap berada di posisi panas, bukan di suhu ruangan. Buat rekan kopi yang di rumah nih yang mau proper lah sajiin ke tamunya gitu, wah gue mau jadi kayak seolah-olah barista profesional, ini tips and tricksnya. Gitu. Mantap. Oke. Ada pertanyaan dari teman-teman nih yang ataupun dari yang nonton di live. Oh iya, kita juga ada live-nya juga di TikTok sama di Instagram. Kita kunjungi langsung ya ke media sosial yang kita punya. Bisa tanya-tanya lewat DM ataupun komentar. Pasti nanti akan dibahas oleh admin kita. Oke, sekian ya. Kalau mau nanya? Ya, boleh? Boleh. Oh, ada pertanyaan. Oh, ada pertanyaan. Boleh dibacakan? Boleh dipertanyakan. Kalau untuk orang Indonesia, kira-kira cocokan espresso, americano, atau long black? Kalau untuk orang Indonesia lebih cocok long black. Dan biasanya kalau orang Indonesia itu lebih suka yang nggak terlalu asam ya. Ya, Karena emang kultur budaya kita itu minum dari dulu itu pahit, yang nggak terlalu asam, yang pahit. yang tebel ya. Nah, yang tebal. Kalau espresso sebenarnya terlalu pahit, terlalu pekat. Terlalu nyengat di Iya. lidah ya. Yes, betul. Kalau yang nggak biasa minum espresso, Kayak itu, minum obat. ya kita ada step-stepnya. Iya. Minum espresso nanti setelah misalkan udah terbiasa minum yang black coffee yang ataupun americano. Biasanya kan kalau pecinta kopi itu berawal dari minum kopi saset ya, kopi saset, mulai adaptasi minum black coffee, baru mulai minum espresso, ya kan? Jadi itu adaptasi itu. Kalau tiba-tiba langsung minum espresso, biasanya kaget. Gitu. Oh gitu. Ya. Gimana? Nah, untuk kopi kita nih, itu cuman buat espresso atau bisa untuk campuran lain sih? Nah, kopi kita ini cocok diminum black coffee, cocok juga dicampur susu. Oke, cappuccino, cafe latte. Iya, dia kalau buat cappuccino justru dengan karakternya si Delicato ini, dia lebih ngeluarin tuh kayak rasa-rasa pahit-pahit coklat nut gitu. Berarti untuk orang Indonesia lebih cocok ya Yes. kalau minum ini ya, karena dia untuk bodinya dia tebal, jadi lebih betul. terasa. Yes. Bener. Betul. Oke. Enak nih. Dan Delicato kan untuk bodinya itu lumayan tebal ya, rasa kopinya lumayan berasa ya. Dicampur flavor pun rasanya nggak akan turun. Nah. Karena dia udah intens nih, rasa si kopinya tuh udah lumayan berasa. Ketika ketemu flavor kayak karamel, hazelnut, vanilla, itu cocok banget. Oh gitu, berarti cocok ya. Justru Nah, kayak gini nih cocok nih buat dicampur flavor juga. Jadi rasa si kopinya itu tetap berasa. Kalau kopi yang terlalu asam, bodinya terlalu turun, biasanya kena flavor atau kena susu, itu udah ketiban rasanya. oh, oke. Jadi Nah, pemilihannya harus tepat juga. beberapa tahun belakangan ini kan untuk kopi susu itu kan lagi viral-viralnya nih, kopi-kopi kekinian. Iya, betul. Untuk yang kita bawa ini hari ini untuk Delicato sendiri tuh cocok nggak sih? Cocok banget. Bisa nggak sih kita Enak buat? banget justru itu. Oh, Apalagi gitu. misalkan kita dipaduin ya sama creamer ya. Creamer, bayangin deh, kopinya itu lumayan strong, lumayan berasa. Oke. Terus dicampur creamy dari si creamer. Terus ditambah manisnya gula aren. Coba bayangin di saat siang-siang es seger pasti enak itu. banget. Apalagi bodinya tebal ya. Iya. Kalau misalkan bodinya low atau rendah itu berarti nggak terlalu direkomendasikan. Yes. Kalau misalkan untuk karakter kopi yang lumayan high acidity, yang asamnya lumayan tinggi, contoh seperti Gusto Rico, dia lumayan high acidity, terus bodinya nggak terlalu tebel. Nah, Gusto Rico ini enak nih buat yang tanpa gula sebenarnya. Oh gitu. Jadi dia itu nggak terlalu pahit, ketemu susu pun dia rasanya enteng, manis juga dari si creamy si susunya. Kecuali kalau ini dipakein flavor, rasanya akan turun. Jadi pemilihan biji kopi itu kita perlu tahu juga, gitu. Kalau misalkan kita mau ya minum yang tanpa gula, udah enak black coffee atau susu tanpa gula, saya saranin ya Gusto Rico. Tapi kalau misalkan mau yang
bermain juga dengan flavor atau dicampur. Yang sekarang nih Coffee Good Spirit lagi happening nih. Oke. Kopi campur whisky, campur ini, wah itu Seger ya. cocoknya Delicato. Oh gitu. Berarti nih kan kita buat Cat Bean sendiri kan ada 3 nih. Ada Delicato, Intenso, sama Rico. Nah untuk orang-orang nih yang mau belajar minum kopi, maksudnya yang sebelumnya tuh nggak terlalu suka kopi. Nah berarti which is dia mau kopinya itu kayak nggak mau yang terlalu strong banget kan? Itu gimana nih? Kalau yang nggak mau terlalu, jadi gini, pada dasarnya kopi itu kalau dia kan ini roasting profile itu akan berpengaruh ya. Semakin profilnya itu semakin gelap, sangrai level sangrainya semakin gelap, pahitnya itu akan semakin tebal. Oke. Nah, kalau semakin muda itu akan semakin asam. Berarti kalau misalkan kita yang nggak kuat terlalu pahit, kita ambil yang light roast atau yang medium roast. Oke. Nah kalau Gusto Rico ini cocok nih buat yang pemula. Oh, Gusto Rico. Berarti Bang Irul menjalankannya Gusto Rico ya, Bang? Iya, buat pemula. Kalau buat yang dicampur flavor, saya saranin Gusto Delicato. Karena Kalau bodinya tebal. ini body, kalau ini kurang strong, saya saranin Gusto Intenso. Jadi levelnya itu ini low body, medium body, high body. Oh gitu. Ya, Oke. gitu. Dan juga nih Bang Irul nih, Ah. kan mungkin ada yang bingung masalah roastingan. Kan? Hmm. Kalau roasted beans-nya nih, size-nya dari mungkin ketiga ini nih, itu ukurannya sama nggak? Beda. Oh beda. Bedanya gimana tuh Bang Irul? Jadi seperti yang kita tahu ya, ketika kita roasting coffee atau si roaster roasting coffee biasanya itu udah di ini udah di kotak-kotak ini marketnya kemana, ini marketnya kemana. Dan untuk bahannya sendiri banyak variannya. Oke. Jadi kita tergantung kita mau marketnya kemana. Misalkan kalau kopi yang lebih mature atau customer yang nggak terlalu suka asam, sukanya pahit, tapi juga nggak pahit banget, masih enjoyable ya, kita saranin ke Intenso atau Delicato. Tapi kalau emang mau yang sedikit lebih pahit lagi, yang strong banget, kita saranin ke Meglio. Nah kalau yang nggak mau pahit, cuman lebih high acidity, kita saranin ke Gusto Rico. Oh gitu. Berarti beda-beda ya? Ya, kita juga ada import bean-nya. Ini Ili. Kalau Ili itu 100% Arabica Oh, 100% Arabica. dan 9 negara. Oh, berarti dia bukan single origin ya? Yes. Oh gitu. Oke. Nah, kalau bilang origin, untuk semua jenis kita ini nggak ada yang origin ya. Kita Blending blend ya? semua karena emang espresso base. Oke. Beda hal kalau manual brew ya. Kalau manual brew biasanya origin. Oh. Kenapa sih di blend? Biar rasanya lebih kompleks, lebih banyak nih, nggak cuma satu rasa. Jadi setiap daerah itu kan punya karakter masing-masing ya. Kalau kopi itu kan banyak ya, rasa flavornya itu banyak ya. Jadi setiap negara, setiap tempat, beda soil atau kelembapan tanah itu pasti bakal menghasilkan karakter yang berbeda. Oke deh, terima kasih Bang Irul. Oke, buat teman-teman kalau misalkan yang ingin tahu secara detail produk kita apa aja, kita bukan hanya jual kopi, kita juga jual water juga, dan juga kita jual mesin kopi juga. Itu mungkin bisa langsung dicek website kita, lebih detailnya ada di www.bahanagp.co.id. Untuk media sosial kita punya Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Instagramnya ada di BGV Official. Ya, @bgp.official. Official, yes. Nah, untuk yang mau langsung order nih, misalkan Bisa. udah tahu nih, bisa langsung di e-commerce kita. Kita ada Tokopedia, ada Shopee, itu di bahanagentavictory.id. Oke, sekian ya Bang Irul ya. Oke, sekian. Terima kasih dari kita. Saya Rian Dopriadi. Saya Koirul Rojikin. Selamat sore. Selamat sore.